Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal Undang-Undang Desa terbaru ya. Karena Undang-Undang Desa sudah ada beberapa pasal yang dirubah ya. Yang tadinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sekarang sudah ada Undang-Undang Desa terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ya, kita langsung saja kita ke PowerPoint-nya, kita bahas di sini ya, teman-teman. Oke, kita geser dulu sebentar. Ya, oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih pemula ya atau baru pertama kali mau ikut ujian perangkat desa, sebelumnya itu Undang-Undang Desa itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tapi sekarang sudah ada revisi ya, ada pembaruan itu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, tetapi untuk ujian nanti yang menjadi patokan tetap di Undang-Undang Nomor 6. Karena apa? Karena di Undang-Undang Nomor 3 itu isinya itu hanya pasal-pasal yang dirubah saja ya. Begitu teman-teman. Jadi patokannya tetap di Undang-Undang Nomor 6 2014 itu lebih banyaknya belajar di situ ya. Oke. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas ya soal Undang-Undang Desa, update terbaru ujian tertulis perangkat desa. Ya, sebelum kita bahas ya buat teman-teman yang mau order softfile lengkap ujian perangkat desa, bisa WA ke sini ya 0882 3307 3998. Itu nanti akan saya balas satu persatu ya. Nah, bisa konsultasi dulu ya, konsultasi tentang harganya berapa, terus ordernya bagaimana ya, terus juga mungkin tentang bagaimana cara daftarnya seperti itu ya. Kemudian nanti diberitahukan daftar isinya. Nah, filenya itu bentuknya PDF, itu nanti akan saya kirimkan lewat WA langsung seperti itu ya. Next, lanjut. Nah, ini peserta-peserta yang sudah lolos ya. Ini ada dari Kulon Progo, ada dari Cilacap, ada dari Tegal, ada dari Banyumas juga. Nah, ini mereka yang sudah lolos dan alhamdulillah kirim fotonya. Jadi saya share ya, ini sedikit yang saya share karena masih ada banyak fotonya, cuma yang saya share hanya ini. Oke, langsung saja kita bahas nomor 1. Undang-Undang Desa telah mengalami perubahan pada beberapa pasal. Undang-Undang Desa terbaru setelah perubahan adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025, E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jawabannya adalah yang B ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, ini ingat-ingat ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, Undang-Undang Desa yang sebelumnya. Nah, ini Undang-Undang Desa yang terbaru. Next, nomor 2. Pada Undang-Undang Desa terbaru, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan, yaitu berpendidikan paling rendah pada titik-titik. A. Tamat sekolah menengah pertama atau SMP ya. B. Tamat sekolah dasar. C. Tamat sekolah menengah atas. D. Tamat sekolah perguruan tinggi. E. Tamat pendidikan kejar paket. Jawabannya adalah yang A ya. Minimal itu atau paling rendah itu tamat sekolah SMP. Nah, itu untuk calon kepala desa ya persyaratannya. Nah, lanjut nomor 3. Dalam pemilihan calon kepala desa, jumlah paling sedikit menurut Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 adalah A. 2 orang, B. 3 orang,
C 1 orang, D 4 orang, E 5 orang. Nah, jawabannya adalah yang A ya, 2 orang. Jadi dalam pemilihan calon kepala desa itu pesertanya itu paling sedikit 2 orang ya. Itu 2 orang paling sedikit. Nah, itu baru nanti ada pemilihan gitu ya. Oke, next nomor 4. Dalam hal jumlah calon kepala desa hanya terdapat 1 calon terdaftar dan tidak bertambah hingga perpanjangan masa pendaftaran, maka panitia menetapkan calon kepala desa terdaftar secara titik-titik. A. Pemilihan umum. B. Ujian kepala desa. C. Musyawarah untuk mufakat. D. Voting. E. Langsung dilantik. Nah ini ya, dalam hal jumlah calon kepala desa itu yang daftar itu hanya 1. Nah ketika ditambahkan masa pendaftarannya masih tetap 1, nah itu menetapkan calon kepala desa terdaftar itu secara, nah jawabannya itu musyawarah untuk mufakat ya, yang C ya, karena pesertanya hanya 1, nggak ada lawannya ya, jadi menetapkannya itu secara musyawarah untuk mufakat. Nah kalau 2 itu melalui pemilihan umum ya, itu nanti coblosan gitu. Next nomor 5. Dalam Undang-Undang Desa terbaru menerangkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama titik-titik. A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun, E. 9 tahun. Jawabannya adalah yang D ya, 8 tahun. Nah, ya ini teman-teman perlu perhatikan ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan mengenai ini Undang-Undang Desa ya, yang tentang jabatan Kades itu. Kalau di Undang-Undang Desa sebelumnya itu bukan 8 tahun ya teman-teman, melainkan itu 6 tahun ya kalau di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah siapa tahu nanti di soal ada tuh pertanyaan di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 menerangkan kepala desa memegang jabatan selama, nah jawabannya berarti yang 6 tahun ya, kalau soalnya itu tentang Undang-Undang nomor 6. Nah, kalau ini kan soalnya itu Undang-Undang Desa terbaru. Berarti kan Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024. Nah, jawabannya itu 8 tahun. Jadi ada tambahan masa jabatan 2 tahun ya. Jawabannya yang D ya, karena ini Undang-Undang Desa terbaru. Next ya, nomor 6. Nah, itu perlu diperhatikan ya, teman-teman. Nomor 6. Kepala desa dapat menjabat paling banyak titik-titik masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawabannya adalah yang B ya. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Next ya, nomor 7. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ya dalam Undang-Undang Desa terbaru yaitu selama A. 8 tahun, B. 7 tahun, C. 6 tahun, D. 5 tahun, E. 9 tahun. Jawabannya adalah yang A ya, karena untuk masa keanggotaan BPD itu mengikuti kepala desa. Nah, karena kepala desanya itu berubah ya, yang tadinya 6 tahun jadi 8 tahun, otomatis BPD-nya pun ikut berubah, yang tadinya 6 tahun jadi 8 tahun. Jadi mengikuti jabatan kepala desa ya. Jawabannya itu yang A ya, yang 8 tahun. Next, nomor 8. Persyaratan calon anggota BPD adalah berusia paling rendah titik-titik. A. 20 tahun,
B. 21 tahun, C. 22 tahun, D. 25 tahun, E. 23 tahun. Jawabannya adalah yang A ya, 20 tahun. Nah, itu untuk persyaratan calon anggota PPD itu berusia minimal ya atau paling rendah itu 20 tahun. Nomor 9. Berapa persen besaran dari dana alokasi umum yang diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa? A 5%, B 20%, C 10%, D 15%, E 1%. Jawabannya adalah yang ini jawabannya harusnya yang C ya. Jawabannya yang 10% harusnya nih teman-teman. Nanti saya ganti ya. Jawabannya itu yang C ya. Nah, ntar saya ganti dulu ya. Biar nanti tidak ada salah paham ya. Jadi jawabannya tadi nomor 9 itu adalah yang C ya. Saya ulang ini. Saya edit dulu di sini. Nomor 9. Nah, ini mungkin saya tadi lupa ganti ya. Nah, ini jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jadi besaran dana alokasi umum yang untuk penghasilan tetap ini jawabannya itu yang C 10%. Ini ada di Undang-Undang Desa terbaru ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, itu yang diteruskan dari rekening pemerintah ke rekening desa itu 10% ya. Nah, tadi bukan A ya, kalau yang A salah. Jawabannya yang C yang 10%. Next nomor 10 ya. Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 disahkan di Jakarta pada tanggal. Nah, ini soal-soal yang mungkin tidak terduga ya. Nah, ini karena fokus belajar materinya, kadang nih soal-soal seperti ini muncul juga nih ya. Jadi disahkannya itu di Jakarta tanggal berapa? A. 25 April 2023, B. 27 April 2024, C. 25 April 2024, D. 27 April 2023, E. 15 Januari 2024. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Jadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 disahkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024. Nah, ini teman-teman mungkin perlu dicatat ya kalau belum tahu. Dicatat di buku tulis ya, siapa tahu nanti keluar ya. Jawabannya yang C 25 April 2024 dan yang mengesahkan adalah Bapak Presiden 2024 ya, itu masih Bapak Jokowi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di video selanjutnya nanti ya. Kita sampai sini dulu nomor 10. Nah, buat teman-teman yang mau order filenya ya, silakan bisa order file ke 0882 3307 3998 atau ada linknya nanti di deskripsi ya. Saya kasih linknya. Kalau mau private ujian komputer juga bisa ya. Jamnya itu nanti malam, lewatnya itu Zoom ya. Mau konsultasi aja juga bisa, di sini kita saling membantu aja gitu ya. Jadi santai aja kalau misal mau konsultasi, mau belajar komputer itu bisa nanti via Zoom ya. Karena nanti kalau via Zoom itu saya bisa ngajarin karena saya bisa share layarnya ya. Jadi share screen. Nah, kalau lewat telepon itu kan nggak bisa. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu dalam ujian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nanti kita lanjutkan besok di soal-soal selanjutnya ya. Masih ada banyak. Tetap stay di channelnya Lilik Wiji. Insya Allah nanti bisa membantu teman-teman untuk persiapan ujian dan semoga bisa mempermudah untuk mendapatkan nilai tertinggi dan juga bisa lolos menjadi perangkat desa. Oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.